Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di ME Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan Samsung J2 Prime. Jadi HP sejuta umat ya teman-teman pada masanya. Dan sekarang sudah bukan zamannya lagi. Tapi di sini saya tidak akan bahas tentang ataupun review tentang Samsung J2 Prime ya. Tapi Samsung J2 Prime ini datang dalam posisi mati total. Ketika kita tekan tombol power, tidak ada respon sama sekali. Dan kata yang punya, sudah coba dicas pun tetap tidak mau menyala. Oke, lalu bagaimana cara untuk mengatasi HP Samsung J2 Prime yang mati total ya teman-teman? Jadi untuk kronologi kata yang punya tuh ya dipakai seperti biasa, namun tiba-tiba mati, dinyalakan nggak mau, dan dicas pun juga tidak mau nyala. Dan di sini saya coba cas, ternyata memang tidak ada logo baterai ataupun logo pengecasan ya. Dan untuk mengatasi HP Samsung J2 Prime yang tiba-tiba ataupun mati total ya, tapi karena penggunaan, bukan karena gagal servis ya teman-teman. Untuk poin pertama yang harus kita perhatikan itu di baterainya terlebih dahulu. Jadi kita bisa lepas tutup belakang, jadi tidak perlu menggunakan baut ya. Karena di sini Samsung J2 Prime belum menggunakan baterai tanam, masih baterai model lama ya. Dan HP ini terbilang masih mulus teman-teman. Jadi untuk HP yang seumuran Samsung J2 Prime tapi tergolong istimewa ya bodinya. Oke, kita cek terlebih dahulu tegangan baterainya. Karena biasanya pada HP Samsung J2 Prime itu kendala yang pertama itu penyimpanan penuh. Kemudian yang kedua baterai teman-teman, biasanya seperti itu. Ya maklum karena sudah usia mungkin ya, sudah lumayan lama. Oke, setelah saya cek menggunakan multitester digital, di sini muncul tegangan 3,4 volt. Dan harusnya HP bisa menyala booting normal itu di tegangan 3,7 ya. Di sini hanya terdapat 3,4 volt. Oke, dan coba kita baca. Di baterai sini untuk normalnya itu 3,8. Kalau 3,7 volt itu HP bisa muncul logo, tapi meskipun persentase sedikit, tapi normalnya bisa menyala logo. Tapi karena di sini tegangan hanya 3,4 volt, kita coba cas terlebih dahulu. Karena tadi dicas menggunakan charger biasa, tidak ada respon, kita coba gunakan bantuan desktop ya. Buat user yang tidak ada power supply bisa gunakan desktop seperti ini ya, ataupun charger kodok ya. Cuman untuk durasi waktunya memang agak lama untuk mengisi daya ya, berbeda dengan power supply yang bisa kita setting untuk tegangan. Oke, dan pastikan berkedip seperti ini. Nah, ini proses mengisi. Kita tunggu kurang lebih 30 menitan. Oke, dan setelah 20 menit saya coba cek dulu teman-teman, apakah tegangan baterainya bertambah.
Oke, untuk positif untuk negatif kita tempelkan di kuningan baterai negatif, kemudian yang positif kita tempelkan di kuningan baterai yang positif ya. Dan di sini muncul tegangan 3,79 volt, sudah mendekati 3,8 ya. Oke, saya coba perjelas lagi. Yang tadinya 3,4 sekarang sudah naik menjadi 3,7 ya. Dan harusnya HP ini sudah mau menyala teman-teman. 3,73. Oke, sebelum kita pasang ke HP-nya, kita coba cek terlebih dahulu arus pengisian daya. Kenapa HP ini bisa kehabisan daya ya? Apakah untuk tegangan daya normal ataupun tegangan pengisian normal? Oke, kita cas HP-nya tanpa menggunakan baterai. Untuk positif kita bisa untuk negatif kita bisa groundkan ke bodi ya, ataupun di titik baterai negatif, kemudian yang positif kita tempelkan di kuningan positif. Dan ini tegangan masuk 4 volt 4,3. Ini harusnya normal teman-teman, tegangan sekian untuk proses pengisian daya. Jadi bisa saya pastikan untuk tegangan yang masuk itu normal. Sekarang tinggal kita coba apakah HP-nya mau menyala. Kita pasang baterainya, lanjut kita cas saja supaya tidak kehabisan baterai lagi. Oke, dan sampai di sini ternyata tegangan ataupun sudah muncul ya untuk logo baterai. Di sini terisi 11%. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, jika tegangan 3,7 itu HP mau menyala, namun mungkin persentase sedikit. Dan buat yang sudah coba dilakukan suntik tegangan ataupun dicas menggunakan bantuan charger desktop, namun tetap tidak mau menyala HP-nya ataupun tidak mau mengisi ya, itu kita bisa cek di power supply. Biasanya di IC power yang bermasalah. Dan kalau sudah ke IC power ya lebih baik kita serahkan ke teknisi ya teman-teman. Di sini hanya penolongan pertama ya, ataupun solusi buat user. Oke, setelah saya nyalakan sudah muncul logo booting Samsung, dan sudah saya coba cas ternyata bertambah 2%. 3% ya, yang tadi 11 menjadi 14%. Dan HP-nya sudah bisa mengecas lagi secara normal. Oke, dan sampai di sini HP-nya sudah bisa masuk ke menu. Tinggal kita tunggu sampai baterainya terisi penuh. Dan di sini baterai muncul 56% teman-teman. Nah, ini penyakit dari Samsung lama ya, kita harus kalibrasi dulu baterainya. Nah, ini kan tidak akurat ya untuk persentasenya, ataupun jika mau gunakan ataupun ganti baterai baru juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.